anak di bawah usia 5 tahun, Ya, kalau melihat setan, itu bukan karunia, tapi itu kutukan dari garis keturunan. Pak, meskipun orang tuanya pelayan Tuhan atau melayan Tuhan pun bisa aja anaknya indigo ya Pak. Bisa, tapi Shalom sahabat khotbah populer. Yesus yang populer harus dikhotbahkan. Tahukah sahabat bahwa kasus titisan sangat marak terjadi, dan bukan saja di kalangan mereka yang tidak percaya Tuhan, ternyata ada juga di kalangan orang Kristen dan termasuk anak pendeta atau hamba-hamba Tuhan. Kok bisa ya? Dan apa ciri-cirinya? Mari kita bahas supaya kita kenal dan dapat menanggulanginya. Tentunya bersama hambanya Evangelis Daud Tony. Semoga memberkati. Ya Pak Daud, malam hari temanya tentang indigo yang kemarin Pak Daud bahas. Boleh Pak Daud memberikan kata pembukaan tentang indigo Pak, biar jemaat tahu. nah, anak di bawah usia 5 tahun, Ya, kalau melihat setan ya. dan komunikasi dengan roh setan, itu bukan karunia, tapi itu kutukan dari garis keturunan, Thomas. Itu harus diputuskan, kutuk namanya titisan. Berarti Titisan dari ya Pak. jalur kakek neneknya ada yang terlibat okultisme. Kalau sudah bertobat, kan dia itu alam rohnya, secara alam roh kan pernah terbuka ya. Nah, Ya. instingnya itu udah beda dengan manusia normal pada umumnya. Oh, Sehingga pada itu kalau dipakai Tuhan, itu kepekaannya lebih peka daripada orang pada umumnya. Bertobat, lepas, mm, nah itu punya kepekaan tersendiri, Thomas. ya punya kepekaan. Berarti lebih lebih peka daripada di atas rata-rata manusia biasa ya Pak Daud ya. Iya, karena Hmm. pernah alam rohnya terbuka dan instingnya biasa lebih kuat. Instingnya atau alam rohnya Pak yang lebih menguasai Pak? Instingnya. Instingnya. Kalau alam roh itu bisa ditutup nggak Pak? Didoakan ditutup bisa nggak Pak? Kalau itu hanya isian, artinya dimasuki roh dan pakai namanya kekuatan ilmu gaib untuk membuka, menutupnya lebih mudah. Nah, tapi kalau Itu keturunan, lebih mudah. Kalau keturunan itu setelah diputuskan demi nama Yesus, setannya keluar, ah, biasanya udah punya naluri insting berbeda dengan yang lain, Thomas. ya ya. Tapi naluri insting itu tidak berdosa ya Pak Daud ya. Kalau setelah bertobat itu memang kelebihan dari Tuhan ya Pak. Ah, Tuhan kan bisa pakai semua cara dari semua latar belakang, Thomas. Ya 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 Seperti ya. Thomas naik sepeda ya, Ah, naik sepeda, hmm, tiba-tiba berhenti, tidak naik sepeda, sepeda itu 20 tahun. Tiba-tiba naik lagi bisa enggak? bisa Pak. Nah itu. Kan ada namanya memori otot kan. Iya Pak. Ya. Iya iya. Pak, kalau usia di atas di bawah 5 tahun apa 7 tahun, 8 tahun bisa nggak Pak? Kalau pengetahuan saya itu di bawah usia 5 tahun gejalanya itu. Di bawah. Kalau yang 7 tahun gimana Pak? Ada 7 tahun, anak kecil 8 tahun suka lihat setan itu termasuk ada indikasi indigo nggak Pak? Bisa terjadi. Bisa terjadi Pak Daud ya. Uh, jadi tinggal doa pemutusan aja. Berarti Pak, meskipun orang tuanya pelayan Tuhan atau melayani Tuhan pun bisa aja anaknya indigo ya Pak? Bisa, tapi bisa terjadi sudah lepas, terusan punya insting yang beda dengan yang pada umumnya gitu loh. Hmm, iya Pak Daud. Ngerti Thomas? Ngerti Pak Daud.
Terus kalau misalnya dari kecil indigo nggak ketahuan sampai besar, apa tuh Pak resikonya Pak? Kalau itu kuasa gelap, masa depannya tertutup dan kena sial terus ya. Berarti indigo bukan dari Tuhan ya Pak Daud ya? Bukan. Dari Mm-mm. untuk keturunan Pak Daud ya? Mm-mm. Ya, Pak Daud ada Jadi, pengalaman tentang pelepasan indigo? oh banyak itu Mas ya di gereja. Anak hamba Tuhan juga ada, pendeta juga ada. Tapi setelah itu pengalaman saya setelah lepas itu kelihatan. Kalau saya di alam roh kelihatan itu Mas. Kelihatan ya Pak Nah, Daud. itu punya kepekaan sendiri. Hmm. Kepekaannya pasti bisa menjadi kepekaannya bisa berubah jadi karunia Pak Daud ya. Karunia, iya. Kan Hmm. Tuhan bisa pakai semua latar belakang. Misalnya Thomas, latar belakangnya IT. Ya, pakai IT lagi bisa nggak? Bisa. Nah, tinggal dipakai untuk kemuliaan Tuhan atau setanan gitu. Oh, iya Pak Daud. Apa Pak Daud? Nah, jadi Ciri-ciri orang indigo Pak Daud. ya di bawah usia 5 tahun lihat setan, Itu 5 tahun ya berarti lebih usia dasar Pak lebih Daud ya. enaknya ya dasar. Tapi kalau lebih enaknya di bawah 10 tahun lah supaya lebih enak ya, Hmm. biar nyambung. Hmm. Tapi ingat ya, Tuhan tuh bisa pakai semua latar belakang. Ya. Latar belakang yang bertobat ya Pak Daud ya. Iya, heeh. Pak Daud berarti indigo itu bakal jadi dukun ya Pak Daud ya. Iya. Hmm. Tenang aja Thomas. Ya, enggak ini buat pengetahuan jemaat Pak, biar akan ada berasumsi bahwa indigo itu karunia Tuhan Pak. Begitu. Heeh. Banyak orang Kristen yang lari ke indigo untuk tanya-tanya masa depan. Nah, pertanyaan Pak, kenapa indigo bisa meramal masa depan Pak? Gini Thomas, setan itu bisa merekayasa supaya terjadi. Setan itu tidak tahu masa depan, Thomas. Berarti indigo itu Jadi, ada selalu tak berhubungan dengan roh setan ya Pak Daud? iya. Terima kasih sahabat sudah mendengarkan video ini ya. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, pertama kali, sudi kiranya mensupport dengan cara subscribe, like, and share. Dan Tuhan membalas buat setiap apa yang sudah sahabat lakukan untuk channel ini. Nah, hal ini saya bahas tujuannya supaya kita belajar untuk mengenali ya jenis titisan ini yang disebabkan oleh kesalahan nenek moyang kita, kakek kita, orang tua kita yang pernah membangun relasi dengan kuasa gelap, iblis, sehingga keturunannya mendapatkan kutuk. Nah, itulah kutuknya. Salah satu tandanya anak dapat melihat sesuatu gaib atau melihat sesosok gaib dan juga bisa berinteraksi dengan sosok gaib. Nenek saya juga sering berbicara kepada orang begitu, tapi orangnya nggak ada gitu. Kalau kita dekat dia jadi takut begitu. Nah, puji Tuhan, cucu-cucunya sudah bertobat, sudah dalam Tuhan, dan kutuk itu sudah kita patahkan dengan nama Yesus, darah Yesus, sehingga saya percaya kutuk itu tidak turun kepada saya dan saudara-saudara saya. Nah, bagaimana dengan sahabat? Jangan-jangan ada anggota keluarga yang masih melekat kutuk itu, titisan itu, ya. Mari kenali. Sekalipun sahabat Kristen barangkali tidak paham akan hal ini, barangkali belum pernah didoakan, harus ambil sikap. Doakan anak kerabat, tumpangi tangan kepalanya, ajak dia berdoa untuk mematahkan kutuk itu, ya, agar dia tidak bisa lihat lagi kuasa gelap setan dan dia tidak bisa komunikasi dengan setan. Apa manfaatnya
kita komunikasi dengan setan. Banyak sekali itu. Ya. Dan tampil di YouTube, di TikTok, di televisi, menyampaikan pendapatnya, penglihatannya, ya, ramalannya mengenai personal, mengenai negara juga ada, bencana dan lain sebagainya. Sebagian besar tidak terjadi. Kenapa tidak terjadi? Seperti yang disampaikan tadi, iblis itu nggak tahu masa depan, tapi dia merekayasa supaya apa yang diramalkan itu terjadi. Sebenarnya ini tipuan, ya. Nanti kesannya terjawab, kesannya terjadi. Lalu dibilanglah, oh hebat kamu ya, tahu masa depan. Nah itu tujuan iblis, supaya dia diakui, ya, eksistensinya di manusia. Karena memang dia ingin dipuji dan disembah. Jadi hati-hati, mari rapatkan barisan, kenali. Bahkan seperti tadi sudah disampaikan, anak hamba Tuhan pun, anak pendeta pun, ada yang terkena titisan. Ada yang bisa melakukan interaksi dengan kuasa gelap. Bahaya, ada kutuk, ada kutuk. Dan biasanya iblis ini memakai seseorang untuk melakukan sesuatu. Makanya nggak heran ada orang yang tiba-tiba menyakiti orang lain, sampai merenggut nyawa orang lain. Ditanya, kenapa kamu lakukan? Saya mendengarkan bisikan. Saya mendengarkan petunjuk. Nah itu jenis titisan. Ya masuk penjara lah dia. Dengan tujuan tertentu. Mungkin untuk ilmu dan lain sebagainya. Itu kan kebodohan. Ya kan? Ngapain dengarkan suara-suara yang gak jelas dari mana? Dengarkanlah Tuhan saja. Ya memang manusia itu punya relasi atau koneksi. Dan bisa membangun hubungan dengan hal-hal spiritual. Termasuk kuasa gelap, gaib, dan lain sebagainya. Tapi ngapain? Itu mendukakan hati Tuhan. Stop. Apabila sahabat sudah terhubung, apabila sahabat sudah terlibat, stop, bertobat. Dan kalau ada kerabat, keluarga, atau siapapun itu yang dekat dengan kita melakukan hal tersebut, tegur dia dengan kasih. Arahkan dia untuk bertobat. Bantu dia berdoa untuk mematahkan kutuk tersebut. Jangan biarkan dia hidup dalam kutuk yang diwariskan oleh leluhur kita. Lebih baik kita kembangkan hal-hal spiritual di dalam Tuhan. Karena dia sumbernya. Tuhan bukan seperti iblis, dia pencipta. Dia tahu masa depan, bahkan dia yang menciptakan masa depan. Bahkan sebelum dunia dijadikan, dia sudah tahu seperti apa kita. Itu yang keren. Datang kepada Tuhan, rasakan kehadirannya. Itu juga spiritual. Ya, berhubungan dengan dia. Dengarkan suaranya. Barangkali Tuhan ingin pakai kita, ingin tugaskan kita untuk tujuan mulia. Daripada iblis yang kita datangi, udah jelas kemana. Yaitu menuju kebinasaan. Ngapain? Tuhan itu menuju kekekalan kehidupan di surga bersamanya selamanya. Sangat untung hidup bersama Tuhan. Ikuti Tuhan dengan segala rencananya. Orang yang gak sabar dengan rencana Tuhan, orang yang gak sabar dengan jawaban doa, itu orang yang egois. Sahabat pikir Tuhan itu seperti security yang bisa kita suruh-suruh. Ya, yang bisa kita minta-minta langsung jadi, langsung dilakukan. Tuhan itu pencipta yang harus disembah dan dipermuliakan. Layani dia dengan hati yang tulus. Bagi sahabat yang merasa bahwa aku ini sepertinya ada titisan. Aku bisa melihat setan, aku bisa komunikasi dengan roh lain begitu dan ingin dibebaskan, mari saya beri kesempatan untuk kita berdoa bersama-sama. Bagi sahabat yang rindu didoakan, silahkan angkat tangan seperti ini. Saya akan berdoa. Ya, Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa buat setiap pendengar
yang merasa ada titisan akibat dosa leluhur masa lalu. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan dari kutuk titisan, kutuk leluhur, dan kutuk apapun yang menjerat hidup setiap pendengar sehingga memiliki interaksi dengan kuasa gelap. Darah Yesus memulihkan sehingga pendengar mulai saat ini hanya punya koneksi pribadi dengan Allah. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, pintu berkat, pintu masa depan dibukakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan dan kami percaya Tuhan dengar. Amin. Tuhan Yesus memberkati.